Selamat malam Metro TV. Selamat malam semuanya, beruntung gua ada di sini. Seperti orang Indonesia selalu merasa beruntung. Temen gua kecopetan, untung lagi nggak punya duit katanya. Nggak punya duit aja masih bisa beruntung. Aduh. Stand up comedy itu bukan hanya ngelawak ya, tapi lu harus bisa public speaking. Dan public speaking guru pertama gua adalah nyokap gua sendiri. Dia bilang, Seni, kalau lu nanti ngomong di depan orang banyak, anggap semua penonton lu itu monyet. Dan gua nggak konsen, karena gua ngelihat 3 monyet di sini. Terus ada monyet pakai baju merah. Terus ada monyet-monyet pada ngemerain gua. Gua nggak konsen. Lalu gua berguru sama bokap gua. Bokap bilang, kalau lu nanti bicara di depan umum, anggap semua yang nonton lu itu telanjang. Dan gue nggak konsen. Gue nggak konsen ngeliat mas-mas itu. Aduh, tadinya gue hari ini mau perform pakai bahasa Inggris, tapi nggak enak gue. Ini kan TV Indonesia ya. Akhirnya gue pakai bahasa Indonesia. Padahal banyak enaknya kalau pakai bahasa Inggris. Satu, kalau gue nggak lucu minimal gue keren. Kedua, kalau lu nggak ketawa, gue bisa salahin lu. Sebenarnya gue lucu, lu nggak ngerti sih. Itulah kita. Orang Indonesia itu selalu Orang Indonesia itu selalu mendiskriminasi diri sendiri. Akibatnya kita tertinggal, kita kalah. Tahun berapa terakhir kita juara SEA Games? Itu tahun 97. Kita kalah dari Thailand dan Malaysia. 2002 adalah terakhir kita juara Thomas Cup. Sejak itu kita kalah dari Cina. Dan 2010 kita kalah dari Timor Leste. Kenapa? Krisdayanti direbut sama Roma. Kalah. Kenapa kalah? Karena kita lambat. Di Indonesia ini semuanya lambat. Dan kalau mau cepat, itu harus lewat belakang pakai pelicin. Lewat belakang pakai pelicin. Aduh, gak usah ngomongin politik. Karena tanpa ngomongin politik juga perut gue udah kayak politikus. Dan gue udah usaha ya, diet. Yang pertama gue lakukan itu adalah nge-gym. Gue nge-gym, wah banyak cewek-cewek cakep ngeliatin gue, ngajak kenalan. 2 hari gue nge-gym ngajak kenalan. Yang ditanya bukan nama, mas beratnya berapa? Seminggu gue nge-gym, ditaksir sama homo men. Habis itu gue diet. Metode yang pertama gue gunakan adalah metode food combining. Sesuai dengan namanya, food combining, menggabungkan makanan-makanan. Ya kan? Gue gabungkan waktu itu sate ayam, sate padang, sop kikil, nasi. Ya sebulan gue makan itu, berat badan gue kok tambah naik ya. Akhirnya istri gue menemukan sebuah metode diet khusus buat gue. Metode dietnya itu sederhana banget. Gue nggak boleh makan sampai gue mau mati. Gak boleh makan pak, nanti kalau mau mati bilang. Sebulan gue sering pura-pura mau mati gitu kan, supaya dapat makan. Dan akhirnya sebulan gue lakukan itu, berat badan gue turun. Tepuk tangan dulu dong. Berat badan gue turun 1 ons. Itu juga gara-gara gue cukur rambut dan cukur ini. Aduh, kacau. Gue sebenarnya tinggalnya itu di pinggiran Jakarta, di Bekasi. Tiap hari gue naik bis gitu kan. Bis itu sebenarnya gue butuh transportasi. Gue nggak butuh hiburan, tapi yang ngehibur gue tuh banyak banget gitu ya. Dan gue pernah berazar, itu pengamen. Dari Bekasi sampai Jakarta semuanya mau gue kasih. Ongkos bisnya 3.000, untuk pengamen habis 20.000. Dan pengamen itu di Jakarta ya, tengil-tengil. Bapak ibu saudara, 500 atau 1.000 tidak membuat bapak ibu saudara menjadi miskin. Tengil banget sih lu. Ya udah juga gua nggak ngasih deh, karena 500 atau 1.000 juga nggak buat lu jadi kaya kan. Ngapain gua ngasih? Terus ada ibu-ibu. Perempuan tuh begitu, selalu bicara soal kesetaraan gender, emansipasi wanita. Tapi kalau di bis suka ngelirik-ngelirik, kalau dia berdiri gitu kan. Gua duduk, dia ngelirik-ngelirik, nih mas ini ngasih atau enggak? Ini kesetaraan gender. Gimana? Gua nggak perlu ngasih dong. Ya siapa cepat dia dapat, angkat pantat hilang tempat. Nggak bisa dong. Tapi gua akhirnya nabung, kebeli mobil.
Kau beli mobil bukan hasil MLM ya. Gue beli mobil, tapi sayang belum pakai power window, lu tahu kan yang gitu ya. Masih yang di engkol gitu. Gak apa-apa sekalian nge-gym. Lalu gue setel musik kan setiap pagi kan. Kalau gue anak gaul musiknya, I got the feeling, Kalau lu, gue tahu musik lu, tononong, tonong, tong, tononong. Lu ngerokok juga sambil gini ya. Kalau gue anak gaul, I got the feeling. Lalu gue masuk tol kan, ada mbak tolnya kan cakep. Gue kerasin dong musik gue, supaya mbak tolnya tahu selera musik gue. I got the feeling. That's the night. Dan gue sing along di dalam mobil. That's the night gonna be a good night. Ke bagian-bagian yang gue ngerti, gue coba sing along. Tonight. I got the feeling. Lalu gua keluar tol kan. Wah, lu tahu sendiri ya traffic di Jakarta. Motor dari kiri kanan mepet gua gitu kan. Hampir gua nabrak. Mati. That tonight's gonna be a good night. Stres, orang Jakarta tuh stres. Itu ya, gua tuh memang sebenarnya seneng banget dengan seni ya. Tapi seni di Indonesia ini, pertama seni peran. Itu ya, sinetron Indonesia tuh gak usah dijelek-jelekin deh, udah jelek gitu kan. Dan sinetron Indonesia tuh kayak lu yang ada di sini gitu. Kebanyakan drama gak ada action. Lu kan pacaran kan, drama mulu gak ada actionnya. Jadi udah deh, gak usah kita ngomentarin soal sinetron Indonesia. Gue mau ngomentarin tentang film barat. Film barat juga nggak kalah jelek. Lu tau film Matrix? Itu kan jagoannya ditembak, terus cara dia ngelakin tembakan gimana? Ngelakin tembakan kok gitu? Kalau dia memang bisa gerak cepat gini aja, gitu. Ngapain harus begini gitu, mempersulit diri gitu. Terus tau nggak film serial killer, pembunuh berantai? Itu kerjaannya apa ya? Tiap hari ngebunuhin orang gitu kan? Dia tapi bisa beli gergaji listrik gitu kan? Duit dari mana ya? Gue pernah lihat itu di satu toko itu ya, mereknya itu harganya 10 juta gitu. Gue rasa dia itu kit MLM ya. Jadi dia punya passive income. Terus siapa yang dibunuh? Siapa yang dibunuh? Itu adalah orang-orang yang di prospek nggak mau gabung. Dibunuhin sama dia tuh. Seni apa lagi yang mau kita komentarin? Waktunya terbatas. Syair deh, syair. Syair juga bertele-tele. Dalam syair itu menyatakan cinta aja bertele-tele. Matamu bersinar, menerangi hatiku. Tidak terik, tapi menghangatkan. Gua tanya gitu, yang penting tuh mata jumlahnya 2. Dan bagi cewek-cewek lebih penting mata pencaharian, bener? Nih, kalau gaya gua ya dalam membuat syair ya, mudah-mudahan menginspire lo ya, pulang dari sini. Judulnya adalah Cinta adalah Perlombaan Lari. Mengejarmu seperti lari maraton, capek dan gak selesai-selesai. Lalu kita jadian seperti lari di treadmill, capek gak ada kemajuan. Cinta kita banyak rintangan seperti lari gawang, tapi meninggalkanmu seperti lari keluar lintasan. Kadang-kadang kita bercinta seperti lari sprint, terengah-engah tapi cuma sebentar. Maaf ya Pak, yang sebentar. Tapi sayang, aku hanya berharap kau bukan seperti lari estafet, di mana kau digilir tapi bukan aku yang terakhir. Selamat malam, nama gue Kenny. Hidup Anda belum lengkap kalau tidak pernah mengalami yang namanya jebakan MLM.